Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pagi anak-anak. Cerah Pagi, sekali ya. Bu. Iya. Oke, sebelum kita beraktivitas hari ini, mari kita berdoa dulu. Ibu pimpin saja ya, berdoa dimulai. Selesai. Oke, anak-anak kelas 5 sudah siap belum ini belajar? Siap, Bu. Siap, Bu. Yakin? Yakin, Bu. Oke, pastikan kondisi di sekitarnya nggak berisik ya. Iya, Jangan Bu. lupa, hari ini kita belajar matematika, jadi siapkan dulu bukunya, alat tulisnya, penggaris. Seperti yang Ibu bilang, kita akan menggunakan penggaris hari ini. Nah, hari ini Ibu mau mengingatkan lagi keyakinan dan kesepakatan kelas kita. Jadi, bagi yang lupa ada 10 poin, bisa dibuka lagi catatanmu. Keyakinan dan kesepakatan itu harus dilaksanakan. Oke, hari ini ketika Bu Giani bilang, oh ya, sebelumnya Ibu amatin dulu ini. Ada yang nggak hadir nggak? Oh, lengkap ya ini ya. Alhamdulillah. Lengkap ya. Ya, Bu. Oke, artinya semuanya sehat dan berkesempatan untuk hadir ke sekolah hari ini. Itu suatu syukur, sesuatu yang harus kita syukuri. Oke. Anak-anak sekalian, hari ini ketika Bu Giani bilang kelas, kalian jawab dengan yes. Gitu ya. Jadi setiap kali Bu Giani panggil kelas, jawabannya yes. Oke, coba sekali lagi ya, kelas. Yes. Sip. Nah, mari kita mulai pembelajaran di sini. Bu Giani akan share screen. Udah kelihatan. Kelihatankah? Kelihatan, sudah kelihatan. Kelihatan ya? Udah, Ini ada video. Silakan amati videonya. Kemudian lihat lagi ngapain sih tokoh yang ada pada video. Mau nonton video? Mau, Bu. Mau, Bu. Asik, kita nonton video. Ya. Apakah suaranya terdengar? Ya, Bu. Ya, Bu. Oke. Halo adik-adik, bertemu kembali dengan Kak Fadil. Aku pelajari segala hal yang dibutuhkan klien. Pertama, ku buat gambar strukturnya. Kedua, para pekerja dipimpin ahli sipil akan melaksanakan pembangunan proyek sesuai perencanaan dan standar yang ada. Oke, sebentar. Sudah nonton videonya? Kita kembali lagi ke sini. Nah, apa sih yang kalian tonton tadi? Video apa? Buat denah, Bu. Buat denah. Siapa nama tokohnya? Kak Fatur ya namanya. Apakah pekerjaan Kak Fatur? Arsitek. Bu. Seorang arsitek. Tukang gambar, Bu. Iya, Kak Fatur adalah seorang arsitek. Nah, apa yang kamu ketahui tentang profesi arsitek tadi? Apa kata Kak Fatur kerjaannya? Membuat Salah satunya adalah gambar bangunan. iya, membuat rancang gambar bangunan. Nah, sini terlihat dari ini ya, Kak Fatur sedang membuat denah-denah rancangan dari gambar bangunan.
Sekarang pertanyaannya, ketika Kak Fatur membuat rancangan bangunan, perlu enggak sih Kak Fatur perhatikan ukuran benar-benarnya? Boleh sesuai kreativitas dan keinginan Kak Fatur. Perlu, Bu. Perlu, Bu. Perlu ya, sangat perlu sekali ya malahan ya. Kenapa perlu? Agar terbentuk bangunan yang proporsional juga. Terus kira-kira kalau ternyata sesuai dengan bentuk lahannya juga nggak bisa kan ya? Iya, nah jadi memang dalam merancang bentuk perlu memperhatikan ukuran di gambar sebelumnya. Harus dibuat proporsi dan perbandingannya. Nah, perbandingan pelajaran kita minggu kemarin. Nah, bagaimana biar perbandingannya tepat? Digunakanlah skala. Skala. Nah, itulah yang akan kita pelajari hari ini, yaitu tentang skala. Skala pada denah. Nah, setelah pembelajaran ini, kalian bisa tahu tuh apa sih pengertian skala? Dan bisa menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan skala. Nah, sekarang pertanyaan. Mungkin kalian bertanya-tanya, ngapain Bu belajar skala? Manfaatnya apa? Nah, manfaatnya itu, pertama, dengan belajar skala pada denah, kita bisa tahu arah dan lokasi suatu tempat. Jadi dari tempat, kita bisa tahu arahnya, kemudian bisa mencari jalan yang terbaik. Nah, terus bisa mengetahui juga gambaran sebenarnya dari suatu bangunan atau wilayah dengan melihat denah peta, misalnya Muara Enim Palembang, kita tahu tuh, oh, dari denah ini ternyata Muara Enim Palembang itu jaraknya segi cukup jauh juga, seperti itu. Kemudian sebagai Fatur, dengan belajar skala pada denah, bisa membuat gambar suatu bangunan atau suatu wilayah. Oke, apakah menarik? Kira-kira pembelajaran hari ini akan menarik tidak? Ya, Bu. Menarik ya. Menarik, Bu. Nah, sekarang kelas 5, kita kelompok dulu. 1, kelompok 2, kelompok 3 seperti kita hari-hari sebelumnya ya. 1 kelompok 3 orang. Masih ingat kelompok masing? Masih, Bu. Kelompok 1 diketuai Ibnu Hati, kelompok 2 diketuai sama Bu Maya sama Maya, kelompok 3 diketuai sama Fizria ya. Oke, silakan. Iya, Bu. Silakan. Kelompoknya. Nah, ini ada skala sekolah kita ini. Ini ada denah sekolah ini. Denah SD Negeri 20 Muara Enim. Nah, ini wilayah. Ada apa saja di sekitar sekolah kita? Ada yang menyebutkan tempat-tempat yang tampak di denah ini? Ada masjid, Bu. Masjid, ada apa lagi? Ada Taman Ribanggala. Ibu Rohima, Bu. Ada apa lagi? Ibu Rohima. Oke. Banyak ya tempat yang berada di sekitar sekolah kita. Pertanyaan Bu Giani, apakah yang digambarkan pada denah ini emang itu jaraknya ya? Maksudnya kayak dulu ke Taman Ribanggala, apakah sama jaraknya dengan yang digambar pada denah? Sama nggak? Kalau sama, artinya cuma segini ya jaraknya ya? Tidak sama, Bu. Nggak sama, Bu. Kalau jarak sebenarnya kan pakai meter atau kilometer, Bu. Sedangkan pada peta pakai sentimeter. Kalau pakai meter, panjang nian, Bu, jadi gambar kita kage. Temuat ya di kertas. Ya. Benar. Di pinter. Nah, benar. Jadi jarak yang sebenarnya ini hanya jarak pada denah saja. Ada kata di denah, ada terlihat bacaan 1:1000. Ada? Ya, Bu. 1. Ya. Nah, inilah yang diceritakan sama Lesi tadi, bahwa ini adalah perwakilannya. 1 cm pada peta mewakili 1000 cm jarak sebenarnya, atau 10
meter jarak sebenarnya. Jadi Taman Ribanggalu ini emang dekat sekolah kita, tapi jaraknya ini ya. Ini hanyalah jarak pada. Nah, kalau simpulkan artinya skala 1:100 itu perbandingan antara satunya tadi apa? Jarak sebenarnya. Jarak dengan jarak. Jarak pada peta. Berbanding jarak sebenarnya, Bu. Oke, bagus sekali jawaban Lesi, Maya, dan Ifro. Tepat ya, jadi skala itu perbandingan jarak pada peta dengan sebenarnya. Oke, kita akan mencoba mencari skala sekarang. Denah rumah Budi Roma. Kelihatan gambarnya? Coba diamatin dulu. Gambar apa sih yang sedang kalian amati? Gambar rumah Budi Roma. Ruangan dalam rumah, Bu, kayaknya, Bu. Iya ya. Nah, adakah pertanyaan terkait denah ya? Jangan nanya Bu Budi Roma itu ibu kantin kita kan ya, sudah kenal semua. Pertanyaan terkait denah ini kah yang mau ditanya? Ada yang nanya? Atau enggak? Mana, Bu, cara gambarnya, Bu? Oh, cara menggambar denah. Oke, bagus pertanyaannya. Nanti kita akan belajar cara menggambar denah ya, Lesi ya, setelah Ya, ini Bu. selanjutnya. Oke, sekarang, kalau belum ada pertanyaan lain, Ibu bacakan dulu. Ini Budi Roma akan membangun rumah baru di atas tanah berukuran, di atas sebuah tanah maksudnya ya. Sebelum rumah mulai dibangun, Budi Roma membuat denah rumahnya seperti gambar di samping. Jika luas dapatkah kamu menentukan skala dari kata-kata nih, luas tanah Budi Roma sama dengan luas bangunan rumahnya? Apakah kalian bisa memahami maksud kalimat itu? Luas tanah sama dengan luas bangunan. Nah, kita bisa belum tuh memahami maksud kalimatnya? Jadi luas rumahnya sama dengan luas tanahnya, Bu. Oh iya, jadi semua tanahnya itu semuanya dibangun rumah semua ya, Ifro Hati. Iya. Jadi kalau misalnya luas tanahnya 13 meter, maka dari toilet ini juga ukurannya adalah 13 meter. Sekarang yang dipinta adalah skala. Kita ingat lagi bahwa skala perbandingan antara ukuran pada denah dengan ukuran sebenarnya. Ukuran pada denahnya ada belum? Belum ada. Belum ada, Bu. Juga? Nah, Ibu sudah bagikan LKPD. Kemarin sudah dibagiin ya. Silahkan dibuka LKPD. Ini sudah ada petunjuk langkah-langkah untuk mencari skala rumah Budi Roma. Oke. Kita buka di sini. Nah, skala rumah Budi Roma. Nah, ini rumah. Kemudian di sini, nah ternyata dia sudah dijelaskan nih bahwa tanah Budi Roma adalah 3 kali 13 meter. Oke, saya pecahkan ukuran sebenarnya. Ukuran pada denahnya udah ada belum? Udah ada belum ya? Belum, Bu. Belum ada di situ, Bu. Belum ada. Kalian secara berkelompok harus menyelidikinya. Nah, di sini sudah ada langkahnya. Skala adalah ukuran pada ukuran sebenarnya. Maka ukuran bangunan pada denahnya harus dihitung penggarismu. Hitung dulu tuh. Ini ya udah Ibu bagikan. Boleh dihitung sambil didiskusikan dan kelompokmu sama nggak hasil pengukuran kalian. Oke, paham yang harus dilakukan pada LKPD? Paham, Bu. Paham. Oke. Silakan dikerjakan. Kalau ada yang mau dikerjakan juga boleh.
boleh ditanyakan. Nah, sudah selesai mengerjakan LKP-nya? Sudah, Bu. Kena kesulitan? Kalau kesulitan boleh ditanyakan. Kalau malu tanya di Zoom boleh chat aja. Ya, Bu. Oke, ya udah. Nah, nampaknya kelompok sudah selesai mengerjakan LKPD-nya. Sekarang Ibu Nita yang bersedia untuk menampilkan hasil jawaban kelompoknya. Ada? Oke, kelompok 1. Mungkin kelompok berapa? Kelompok Bu Nova mungkin. Silakan mungkin. Boleh bisa Nova, Nov? Ya, Bu. Baik. Oke. Tadi Bu ada denahnya Nova 12 cm kali 13 cm ya, Nov ya? Iya, Bu. Oke. Silakan Nova coba dipaparkan. Berapa, Bu, tadi, Bu? Ukuran pada denahnya Nova 13 kali 13. Ya. Ukuran bangunan yang sebenarnya 13 meter kali 13 meter. Nah, kita banding. Ya, silakan Nova dipaparkan, Nova. Ya. Saya, Bu. Ifro dulu. Coba, silakan Bu Ifro. Silakan Ifro Hati. Jadi skalanya itu 13 cm per 1000. 1300. Jadi 1 berbanding 1000. Oke, 1 berbanding 100. 100. Oh iya, 100. Oke, pas sekali. Sedikit lagi, Ifro, yang bagiannya juga bacakan. Jadi 1 cm 1 cm pada denah mewakili berapa cm jarak sebenarnya? 1000. 100. Oke, Bu. Jadi 1 cm mewakili 100 cm sebenarnya. Oke, bisa disimpulkan bahwa skalanya adalah 1 banding 100. Iya. Oke, sudah benar sekali. Kemudian boleh juga Oke, anak-anak, kalian sudah selesai mengerjakan LKPD, pun juga telah menampilkan hasil pekerjaan kalian secara hasil pekerjaan secara kelompok kalian. Sekarang, Bu Giani mau tanya, siapa yang bisa menyimpulkan pembelajaran hari ini? Apa saja yang kita pelajari? Kita sudah belajar tentang Skala, skala, Bu. Iya, denah dan skala. Pengertian skala, siapa yang bisa? Skala Saya, Bu. adalah Perbandingan boleh, silakan. ukuran saya, Bu. Perbandingan Oke, perbandingan ukuran sebenarnya dengan ukuran pada denah, peta atau gambar, Bu. Itu Oke, skala. sip. Sudah lengkap sekali jawabannya. Satu lagi, Fisria, apa yang bisa disimpulkan? Skala mencarinya bagaimana?
Rumus skala Bu, ukuran panah Iya. dibagi ukuran jarak sebenarnya. Oke, Kan- sip. Oke, sudah bagus sekali kesimpulannya. Ada 2, skala dan juga rumus untuk mencari skala dari suatu peta, denah, atau gambar. Nah, ini saatnya evaluasi. Ada 4 soal uraian. Silakan anak-anak kerjakan masing-masing sesuai kemampuannya. Tidak usah lihat jawaban dari teman, mau teman sekelompok ataupun teman lainnya ya. Ya, Oke. Bu. Oke, paham dengan perintahnya? Paham, Bu. Ya, oke. Baiklah, evaluasi telah dilaksanakan. Sekarang bagaimana perasaan kalian saat pembelajaran hari ini? Senang atau Menyenangkan, tidak? Senang, Bu. Menyenangkan. Bersemangat atau tidak? Semangat, Bu. Semangat, Bu. Semangat. Bagian mana yang paling menyenangkan? Mengukur, Nonton video, Bu. Oh, menonton video. Apalagi? menghitung skala, Bu. Oh, menghitung skala. Menyenangkan ya, alhamdulillah. Baiklah, kita sudah melakukan berbagai kegiatan hari ini. Untuk pertemuan selanjutnya, kita akan membahas tentang jarak pada denah. Nah, untuk itu Ibu kasih tugas individu nih. Silakan kalian menggambar denah rute dari sekolah ke rumah. Nah, rumahnya kan nggak terlalu jauh, jadi mudah-mudahan nggak terlalu sulit ya. Oke, ada pertanyaan tentang tugas individunya? Tidak ada, Bu. Ya, dikumpul minggu depan di jadwal pembelajaran matematika selanjutnya. Iya, Bu. Oke, alhamdulillah kita sudah selesai. Kita tutup pertemuan hari ini dengan berdoa. Berdoa dimulai. Selesai. Oke, Ibu akhiri pembelajaran matematika hari ini dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terakhir. Masih ingat nggak? Kelas. Yes. Yes. Oke, sampai ketemu lagi.